Spoiler manga One Piece, Chapter 1147 menghadirkan informasi tentang bagaimana kru Topi Jerami akan menghadapi Holy Knight. Chapter kemarin memperlihatkan bagaimana para Holy Knight berusaha menyerang kru Topi Jerami. Meskipun Usopp sudah berusaha mengalahkan mereka, namun mereka nyatanya memiliki kemampuan regenerasi. Hal ini pun membuat semua serangan tersebut tidak berguna. Spoiler One Piece 1147. Lalu apa yang terjadi pada chapter selanjutnya? Chapter 1147 sendiri berjudul Things That We Fear atau Sesuatu yang Kita Takuti. Chapternya sendiri memperlihatkan momen kilas balik dari apa yang terjadi sebelum Saint Somers menyerang Nico Robin. Kemudian, Saul berusaha memberitahu Robin bahwa para Holy Knight adalah orang-orang yang sulit untuk mati dan sangat sulit untuk dikalahkan. Karena hal itulah, Saul kemudian mengatakan kepada yang lain untuk tetap bersembunyi dan berusaha untuk menyelamatkan anak-anak. Kita kemudian melihat Gunko berhasil untuk menjebak kelompok Topi Jerami. Namun dia kemudian melihat sosok Brook dan menyadari siapa dia. Gunko kemudian menginjak Brook dan memintanya untuk menjadi budak musiknya. Tetapi, Brook menolak hal tersebut dan mengaku sudah bersumpah untuk setia kepada Luffy. Jinbei pun kemudian berusaha mencari cara untuk bisa mengalahkan Gunko. Saint Somers kemudian menyatakan bahwa dia sudah menculik sekitar 10 anak, termasuk Kolon. Jika mereka ingin Somers membebaskan anak-anak tersebut, kru Topi Jerami dan yang lain harus menghancurkan sekolah dan perpustakaan yang ada. Selain itu, mereka juga harus mengaku setia dan mau menjadi bagian dari World Government. Chapter 1147 sendiri kemudian ditutup dengan momen di mana Chopper Gaban dan Nico Robin akhirnya bersiap untuk melakukan penyerangan terhadap para Holy Knight. Mereka bersumpah untuk tidak akan membiarkan apapun yang terjadi kepada Elbaf dan yang lain. Kabar buruknya adalah untuk pekan depan tidak ada chapter baru karena akan ada pekan Golden Week, sehingga manga One Piece akan menghadirkan jeda mingguan. Bukan yang pertama. Salah satu hal yang menarik dalam chapter 1147 ini adalah bagaimana Saul mengetahui tentang kekuatan dan kemampuan para Holy Knight. Dalam hal ini, Saul mengetahui bahwa mereka adalah para karakter yang sulit untuk dikalahkan, dan dia sangat sulit untuk dihabisi, karena mereka adalah sosok yang abadi. Ini artinya pertarungan kali ini menghadapi para Holy Knight bukanlah yang pertama untuk Saul. Kita masih belum mengetahui banyak tentang para Holy Knight dan juga tentang Saul selama di Elbaf. Namun seperti yang pernah muncul dalam pembahasan sebelumnya bahwa Holy Knight sepertinya memang sudah tidak asing dengan Elbaf. Bahkan dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa ada kemungkinan para Holy Knight memiliki koneksi tersembunyi dengan sang pemimpin Elbaf yang tewas, yaitu King Harald. Dalam chapter sebelumnya, para fans terkejut dengan kemunculan dua sosok misterius di wilayah Underworld. Dua sosok tersebut berusaha untuk mencari keberadaan Loki. Setelah menjadi misteri, akhirnya terungkap jika kedua sosok tersebut ternyata adalah bagian dari kelompok Holy Knight. Mereka berdua adalah Gunko dan Vigarland, Shamrock yang merupakan saudara kembar dari sang Yonko Shanks. Shamrock kemudian meminta Gunko untuk memanggil para anggota Holy Knight lainnya, yang mana kemudian keempat anggota lainnya pun akhirnya muncul. Mereka sendiri sebenarnya bingung dengan apa yang menjadi misi atau tujuan Shamrock datang ke Elbaf. Menariknya adalah Saint Somers sempat menyinggung mengenai King Harald. Dia menyatakan bahwa mungkin kedatangan dari Shamrock ke Elbaf adalah untuk mengunjungi makam dari King Harald. Pernyataan dari Saint Somers tersebut memunculkan pertanyaan lain di kalangan fans. Bagaimana kemudian para Holy Knight mengenal King Harald padahal Elbaf sudah sejak lama berada di luar kekuasaan dari pihak World Government? Ada kemungkinan jika Saul memang pernah menghadapi para Holy Knight sebelumnya ketika King Harald tewas di tangan anaknya sendiri, yaitu Loki pada 20 tahun yang lalu. Dalam hal ini, Saul bisa jadi berusaha untuk melindungi Elbaf dari serangan para Holy Knight dan King Harald, namun dia kalah kuat karena kekuatan regenerasi yang mereka miliki. Berdasarkan pengalaman tersebut, ditambah juga dengan serangan ke Walrus, School sebelumnya membuat Saul akhirnya memberitahu Nico Robin tentang Holy Knight dan seberapa dahsyat kekuatan mereka. Ajang unjuk diri Nico Robin. Seperti yang Geeks ketahui bahwa arc Elbaf banyak diprediksi akan menjadi arc yang membuat Usopp bersinar seperti halnya arc Wano yang menghadirkan Zoro sebagai salah satu bintang utama. Usopp memang sudah sejak lama memiliki keinginan untuk bisa pergi ke pulau para raksasa ini. Setelah cukup lama memunggu, akhirnya Usopp dan Luffy berserta kru Topi
Jerami lainnya mulai berpetualang di Pulau Elbaf. Dalam arc Elbaf, para fans meyakini bahwa Usopp akan meningkatkan kemampuan dan kekuatannya sehingga dia akan berubah menjadi sosok yang selama ini dia impikan. Meskipun begitu, nyatanya ada kemungkinan bukan hanya Usopp yang akan mendapatkan sorotan dalam arc Elbaf, melainkan juga Nico Robin. Pada kenyataannya, bukan hanya Usopp yang memiliki koneksi mendalam dengan Elbaf, melainkan juga Robin. Nico Robin memiliki koneksi mendalam dengan Elbaf berkat adanya Jaguar D, Saul yang merupakan sosok penting dalam hidupnya. Saat ini, Saul dan Elbaf membutuhkan bantuan dan di chapter 1147 diperlihatkan bagaimana Robin dan Gaban mempersiapkan diri untuk bertarung menghadapi Holy Knight. Ini akan menjadi momen lain dari Robin untuk memperlihatkan kekuatan dahsyat yang dia miliki. Selama ini, Nico Robin menjadi salah satu karakter yang underrated di kelompok Topi Jerami meskipun sebenarnya kekuatannya sendiri sangat mumpuni. Meskipun kita sudah melihat kedahsyatan kekuatan baru, Robin saat menghadapi Black Maria, namun menghadapi Holy Knight akan menjadi ajang pembuktikan bagaimana Robin adalah salah satu kru Yonko yang sangat kuat dan mengerikan. Di sisi lain, pertarungan tersebut juga bisa jadi ajang pembuktikan antat sawing sawever kawadas towers Skopper Gaban. Sioveri, kekuatan dari Skopper Gaban hanya diperlihatkan melalui referensi saja. Pertarungan menghadapi Holy Knight akan memperlihatkan sekuat apa sosoknya meskipun mungkin tentunya level kekuatan Gaban saat ini tidak akan sekuat atau sedahsyat ketika dia masih muda atau masih menjadi bagian dari kelompok Roger.